Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dengan NIM 053252376 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Di tugas 3 mata kuliah basis data ini kita diberikan 2 buah tugas. Yang pertama itu adalah melakukan praktikum transaksi dan yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, untuk yang pertama kita aktifkan dulu XAMPP-nya yang bagian MySQL dan Apache. Di sini sebelumnya saya sudah mengaktifkannya. Kemudian kita masuk ke localhost. Ini adalah database yang telah saya buat di tugas sebelumnya. Nah, kemudian sekarang kita buka terlebih dahulu buku panduannya. Nah, untuk melakukan transaksi ini ada beberapa perintah. Yang pertama yaitu ada commit, save point, kemudian juga rollback dan trigger. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat rangkumannya ya, yang kurang lebih ada di panduan ini. Oke, baik, sekarang kita mulai saja. Nah, dari sini kita klik routine. Nah, kemudian create new routine. Kita beri nama transaksi 1. Nah, untuk parameternya ini kita hapus saja. Kemudian tadi saya sudah merangkum, jadi tinggal kita copy saja. Nah, ini adalah yang pertama, ini transaksi tanpa commit ya. Kita ganti dulu namanya Dina, ID-nya 16. Oke, kita coba kirim. Nah, sudah muncul di sini ya. Kemudian kita coba klik eksekusi. Nah, muncul di tabel sini. Nah, untuk tanpa commit, ini tabel nama Dina ini atau kolom nama Dina ini tidak akan muncul di bagian pasien di sini. Oke, sekarang kita coba menggunakan commit. Caranya adalah ubah, klik ubah, kemudian tambahkan commit di bagian bawah, select pasien. Oh ya, untuk kodenya ini untuk melakukan commit itu diawali dengan begin atau ya begin, kemudian start transaction untuk memulai transaksi, kemudian insert into pasien untuk memasukkan ke tabel pasien yang bernama Dina. Nah, kemudian setelah lakukan commit, klik kirim. Oke, kemudian kita eksekusi lagi. Nah, kolom bernama Dina tetap ada di sini, kemudian ada juga di tabel atau di kolom pasien. Nah, baik, untuk commit yang pertama sudah selesai. Sekarang kita coba transaksi yang kedua yaitu rollback. Kita masuk ke rutin lagi. Nah, kita tambah nama transaksi 2. Syaratnya kita hapus. Nah, kemudian ini langsung kita copy saja. Kita ganti namanya Dina. Nah, ini adalah fungsi rollback ya.
sekarang coba kita kirim. Kemudian transaksi 2 kita klik eksekusi. Tidak ada perubahan ya untuk kolom Dina ini. Sekarang kita lihat di pasien, tidak ada perubahan juga. Oke, baik, selanjutnya sekarang coba kita ubah nomor 16, kita ganti jadi gini, kirim, kemudian eksekusi. Kita lihat di pasien. Nah, tidak ada perubahan ya untuk rollback ini. Oke, untuk selanjutnya itu adalah transaksi ketiga, yaitu save point. Nah, kita tambahkan lagi transaksi 3. Untuk parameternya jangan lupa dihapus. Nah, di sini saya langsung copy saja. Di sini. Nah, untuk transaksi 3 ini atau save point ini akan melakukan menambahkan nama pasien. Di sini pertama bernama Dimas, kemudian bernama mohon maaf tadi sebelumnya ada error karena kurang tanda petik atau tanda backtick ya. Sekarang kita coba kirim. Nah, sudah muncul. Kemudian kita coba eksekusi. Oh, ada double, kita coba. Ini kita ganti 17. Kita coba kirim, klik eksekusi. Nah, sudah muncul ya, sudah ditambahkan lagi ID pasien nomor 17 dan juga 18. Nah, berarti untuk tugas transaksi 1, 2, dan 3 itu sudah selesai. Baik, berikutnya kita akan membuat tabel baru yang berisi transaksi obat dan juga obat serta indeks setiap ID pada tabel transaksi obat dan obat, lalu realisasikan di desainer. Oke, sekarang kita diminta untuk membuat tabel baru, yaitu yang berisi tabel obat dan juga transaksi obat. Di sini kita tambah tabel baru, langsung saja. Nama tabelnya adalah obat. Nah, di sini untuk atributnya kita langsung isi saja. Atributnya itu berisi ID obat. Kita perkecil saja. Oke, di sini ada ID obat, kemudian kode obat. Selanjutnya obat, harga, kita lagi kolomnya, dan yang terakhir stok. Untuk ID obat ini adalah tipenya integer, kita isi 3, kode
isi varchar C30, harga kita isi integer, panjang 10, untuk stok kita isi integer, panjang 5. Nah, untuk primary key-nya ini ada di ID obat. Sudah. Dan jika sudah selesai, kita klik simpan. Kemudian kita tambah lagi tabel baru, yaitu transaksi obat. Kemudian kita beri nama ID transaksi, ID pasien, kemudian ID obat, jumlah, dan juga total harga. Ini untuk ID transaksi ini integer, kita isi 5, ID pasien juga integer, isi 5 saja, ID obat isi 3, jumlah tipenya integer 10, total harga juga integer, isinya 10. Nah, untuk primary key-nya itu ada di ID transaksi. Klik kiri. Oke, kemudian kita simpan. Oke. Nah, ketika sudah selesai direalisasikan, kita coba cek terlebih dahulu di tabel rumah sakit. Kemudian kita klik designer. Nah, ini jadi berantakan ya, tadi ada error. Baik, ini sudah saya perbaiki. Selanjutnya kita akan menentukan relasinya, tapi sebelum itu kita simpan dulu halaman agar tidak berantakan lagi. Maka kita kembali lagi ke struktur. Nah, di bagian obat ini kita indeks bagian transaksi obat. Kita indeks ID pasien, indeks, kemudian oke, dan juga ID obat. Oke, kita cek ke daftar. Nah, untuk ID pasien sudah diindeks. Di sini kita langsung ke desain saja. Nah, kita lakukan relationship-nya, ID obat, tambahkan ke ID obat. Kita pilih cascade, kemudian oke. Kemudian selanjutnya kita buat relasi dari pasien ke ID pasien, kemudian klik OK. Kita cek relasinya. Oke, sudah berhasil. Nah, ini
untuk desainnya sudah selesai. Selanjutnya kita kembali ke struktur. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan, kita insert dulu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan insert ke bagian tabel obat. Kita klik tambahkan. Nah, di sini untuk isinya kita lihat di panduan saja. Kecil di sini untuk ID obatnya 1, kode obatnya 1, nama obatnya, harganya 20.000, stoknya 10. Oke, kemudian kita klik kirim. Oke, sudah selesai. Yang kita coba lihat di bagian struktur di obat. Nah, di sini sudah ada ya Amkacin. Kemudian kita tambahkan lagi. Di obat kedua, kodenya, nama obatnya, Maxilin, harganya 15.000, stoknya 20. Dan klik kirim. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi ID-nya 3, kode obatnya, obatnya betadine, harganya 7.000 dan stoknya ada 5. Oke, sudah selesai. Kita coba cek apakah sudah ditambahkan semuanya. Selanjutnya kita lakukan transaksi obat. Kita klik di sini, kemudian kita tambahkan. Nah, setelah itu sini kita isi ID transaksinya kosong saja. Untuk ID pasiennya ini kita isi 16, ID obatnya 2, jumlahnya misalkan 2 ini saja. Obat yang kedua itu berarti harganya 30.000. Kemudian kita coba kirim. Oke, sudah berhasil. Coba kita cek lagi bagian transaksi obat. Nah, di sini sudah muncul ya bagian transaksi obatnya. Baik, selanjutnya adalah kita lakukan trigger ya. Pertama kita ke rumah sakit, kemudian kita klik trigger. Nah, di sini kita klik create new trigger. Nah, di sini nama triggernya kita isi penjualan. Kemudian di sini transaksi obat, waktunya after. Nah, untuk definisinya ini kita copy saja. Oke, kita paste. Kemudian kita coba kirim. Nah,
sudah muncul ya di sini. Kemudian kita coba di transaksi lagi. Oke. Tadi setelah menambahkan trigger, kita coba cek terlebih dahulu ya untuk obatnya. Ini jumlahnya masih sama 10,25. Nah, sekarang kita coba transaksi obat. Kita klik tambah. Nah, jadi transaksinya ini kosongkan saja. Namanya Diki, ID obatnya 3, jumlah 2, 7.000 dikali 2 berarti 14.000. Oke, kita klik kirim. Oke, sudah selesai ya. Coba kita cek lagi ke bagian transaksi obat. Nah, sudah ada muncul. Kita cek lagi ke bagian obat apakah berkurang atau tidak. Nah, sini jumlahnya sudah berkurang ya bagian obatnya. Kemudian kita coba lagi tambahkan ID-nya, kita kosongkan saja. ID obatnya yang jumlahnya misalkan 1, berarti harganya 7.000. Kirim, apakah berkurang jumlah obatnya? Kita klik, ini sudah masuk ya. Kita klik di obat. Nah, jumlahnya berkurang menjadi tinggal 2. Oke, baik, itu untuk kegiatan praktik transaksi saya sudah selesai. Ini untuk yang pertama. Nah, sebelumnya mohon maaf saya hanya bisa mengerjakan pada bagian praktikum transaksi saja karena spesifikasi laptop saya tidak memadai. Itulah kegiatan praktikum yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.